bintang bernama Methuselah ini lebih tua dari alam semesta kita. Semua perhitungan awal yang diberikan oleh para ilmuwan menunjukkan angka yang sama. Objek jauh ini berusia 14,5 miliar tahun. Ini 700 juta tahun lebih tua dari alam semesta. Tapi itu tidak benar. Para astronom menghabiskan 8 tahun mencari kesalahan dalam perhitungan dan akhirnya berhasil memasukkan bintang yang luar biasa itu ke dalam garis waktu alam semesta kita. Sekarang, Methuselah secara resmi berusia 12 miliar tahun. Pada saat yang sama, dunia kita penuh dengan misteri yang belum pernah terpecahkan. Beberapa sistem bintang sangat aneh sehingga fitur uniknya membuat banyak astronom tetap terjaga di malam hari. Planet ini seukuran bumi, tapi itu 100 kali lebih dekat ke bintangnya. Karena kedekatan yang tidak normal ini, permukaan Kepler 78b memanas hingga 2500 derajat Celcius. Dan menurut semua pengetahuan kita tentang ruang angkasa saat ini, dunia ekstrim seperti itu seharusnya tidak ada sama sekali karena planet tidak pernah muncul sedekat itu dengan bintangnya. Ini seperti menemukan pizza di kawah gunung berapi. Sampai saat ini, tidak ada satupun model ilmiah yang dapat menjelaskan gaya apa yang dapat menempatkan Kepler 78b di bengkel yang mengerikan itu. Kita harus mengungkap fenomena ini secepat mungkin karena hanya dalam 3 miliar tahun planet ini akan jatuh di atas bintangnya dan membawa rahasianya ke liang kubur. Tapi mungkin setidaknya pada saat itu ahli astrofisika akan menentukan mengapa tidak ada satupun bintang yang diketahui berkedip seperti bintang Tebi. Ketika sebuah planet ekstrasurya bergerak di depan bintang biasa, kecerahan bintang berkurang sebesar tidak lebih dari 1%. Namun sesuatu yang aneh sedang terjadi di sekitar bintang Tebi. Kecerahannya berulang kali turun sama sekali tak terpikirkan, 22%. Para ilmuwan bingung. Planet, awan debu atau gugusan asteroid tidak bisa terlalu bersinar dari bintang. Saya mendapat kesan bahwa seseorang menggunakan bintang Tebi sebagai latar belakang untuk pertunjukan bayangan luar angkasa. Teori yang agak kurang fantastis menyatakan bahwa bola Dyson meliputi bintang Tebi dan alien membangunnya untuk mengumpulkan energi. Tetapi para ilmuwan seperti yang kita ketahui menolak kemungkinan adanya kehidupan alien dan tidak akan menyerah sehingga misteri seputar bintang Tebi tetap tidak terpecahkan. Dan ketika anomali yang terkait dengan sistem bintang hanya membingungkan para peneliti, perilaku aneh dari beberapa objek yang lebih besar membuat mereka takut. Galaksi-galaksi ini telah menentang semua hukum fisika. Quasar kuno dengan nama yang sulit diucapkan ini adalah inti galaksi yang ditenagai oleh lubang hitam supermasif. Monster ini bahkan lebih tua dari bintang Methuselah. Terbentuk hanya 900 juta tahun setelah Big Bang. Ini adalah waktu yang sangat singkat jika kita melihat seluruh sejarah alam semesta. Tetapi periode ini pun cukup bagi lubang hitam untuk menjadi seberat 12 miliar matahari. Bayangkan seorang anak berusia 2 tahun dalam tubuh pegulat seberat 100 kilogram. Sangat menyeramkan. Dan bukan itu saja, energi quasar menolak semua materi. Jadi sama sekali tidak jelas apa yang dimakan lubang hitam ini. Seolah-olah quasar memiliki nenek yang tidak ada upaya untuk menggemukkannya saat orang tuanya pergi. Namun terkadang misterinya terletak pada kecerahan raksasa ruang angkasa dan bukan pada masanya. HD1 adalah galaksi tertua dan terjauh dari kita. Umurnya 13,5 miliar tahun dan masih sangat terang. Para astronom berhasil mengambil foto ini hanya dengan bantuan radiasi ultraviolet yang kuat. Ini berarti bintang biru masif muncul di HD1 sejak lama di awal waktu. Bagian yang membingungkan adalah cahaya mereka setidaknya 10 kali lebih terang dari yang diperkirakan. Ini sama seperti jika Anda memasang bola lampu depan yang terang pada mobil Anda dan kemudian setelah menyalakannya, menyadari bahwa cahaya jarak membakar pepohonan. Menurut salah satu versi, pancaran abnormal galaksi dihasilkan oleh quasar dan lubang hitam supermasif. Dan ini menimbulkan kontradiksi baru tentang lubang hitam kuat yang bertambah terlalu berat di tahun-tahun awalnya. Cerita lama yang sama. Pokoknya,
apapun alasan dibalik cahaya misterius HD1, mungkin akan segera ditemukan oleh teleskop luar angkasa James Webb. Para astronom sangat berharap bahwa itu juga akan berhasil menjelaskan fenomena lain dengan proporsi yang benar-benar universal. Luar angkasa yang kita jelajahi sering bertentangan dengan hukum fisika dan akal sehat. Ini bukan konstelasi sederhana. Itu adalah konstruksi luas yang terdiri dari banyak galaksi dan disebut tembok besar Hercules Corona Borealis. Ini menempati sebanyak 10% dari alam semesta yang dapat diamati. Semua ahli berpegang pada prinsip kosmologis yang mengatakan bahwa struktur semacam itu tidak mungkin ada. Itu karena ruang harus homogen, seperti white noise yang bisa Anda lihat di layar TV. Objek terbesar yang bisa Anda temukan di sana adalah piksel. Jika kita berbicara tentang luar angkasa, ini akan menjadi gugusan galaksi yang terbentang, tidak lebih dari 300 juta tahun cahaya. Tapi tembok besar Hercules Corona Borealis lebih seperti garis yang melintasi layar. Ukurannya melebihi batas maksimum hampir 33 kali lipat. Jadi, entah itu isapan jempol dari imajinasi para ilmuwan atau proyek yang diselesaikan oleh perusahaan konstruksi alien kuno, saya yakin jika kita dapat menjangkau makhluk ini, mereka akan menjawab pertanyaan kita tentang ukuran alam semesta yang tidak normal. Logika suara mengatakan bahwa jika tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya di luar angkasa dan sudah hampir 14 miliar tahun sejak Big Bang, maka diameter alam semesta yang dapat diamati seharusnya hanya sekitar 28 miliar tahun cahaya. Namun, data astronomi membuktikan bahwa alam semesta membengkak 3 kali lipat dan mencapai 93 miliar tahun cahaya. Bagaimana mungkin? Ini seperti membeli balon dan tiba-tiba mengetahui bahwa Anda dapat membuatnya besar seukuran pesawat. Para sarjana menjelaskan perluasan alam semesta yang luar biasa ini dengan bantuan teori inflasi. Ini menyatakan bahwa setelah Big Bang, alam semesta kita tumbuh dari partikel subatom menjadi benda tak terbatas dalam waktu kurang dari sepersekian detik. Para peneliti tidak punya pilihan lain selain mempertimbangkan kemungkinan bahwa ruang angkasa dapat berkembang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tetapi bahkan itu tidak mengklarifikasi semua penemuan aneh yang dibuat sebelumnya. Jadi, para astronom terus memperdebatkan tingkat pasti inflasi kosmik. Alasan utama di balik perbedaan terletak pada struktur semesta. Fenomena yang paling tidak dapat dijelaskan di alam semesta terkait erat dengan perilaku materi. Bullet cluster sepertinya hampir benar-benar berhantu. Dan hantu tidak peduli jika Anda tidak percaya kepadanya. Di area ini, dua gugus galaksi yang terpisah bertabrakan di 4,5 ribu kilometer per detik. Benturan itu sangat dahsyat sehingga dengan kecepatan penuh mereka mengalahkan awan gas besar satu sama lain. Ini terlihat sangat mirip dengan cara jiwa meninggalkan tubuh dalam film animasi. Tapi kemudian ternyata kedua klaster masih memiliki semacam yang lain. Jiwa tak terlihat yang mengandung sebagian besar masa mereka. Mungkinkah galaksi ini memiliki 9 nyawa seperti kucing? Hanya ada satu penjelasan yang mungkin untuk apa yang terjadi di Bullet Cluster. Materi gelap, bahkan lebih sulit dipahami daripada hantu karena para ilmuwan masih berjuang untuk menemukan partikelnya dan memahami sifatnya dari perspektif fisika modern. Tapi inilah pertanyaan yang lebih membingungkan. Mengapa gugus galaksi ada? Paul Dirac, seorang fisikawan, memperkirakan bahwa energi Big Bang seharusnya menciptakan dua jenis materi. Dalam proporsi yang sama, ini adalah materi dan antimateri. Di beberapa titik dalam kehidupan alam semesta kita, mereka seharusnya bertemu dan menjadi energi murni. Namun sebaliknya, kita memiliki banyak bintang dan galaksi yang terdiri dari materi biasa dan tampaknya tidak ada antimateri sama sekali. Saat ini dunia kita terlihat tidak wajar seperti peradaban kuno tanpa ada orang di sana. Sorry nih Amazon, kita ngomong tentang sains di sini. Para peneliti berasumsi bahwa antimateri ternyata tidak memiliki stabilitas sepersemiliar materi biasa. Tapi tidak ada yang tahu kenapa. Antimateri tidak lenyap dimanapun. Karena Big Bang melahirkan sepasang alam semesta, bukan hanya satu. Ini berarti ada dunia lain dengan counter Earth, dihuni oleh kontra diri kita. Yah,
Itu deduksi yang sempurna. Satu-satunya kekurangannya adalah tidak dapat dibuktikan. Dan bahkan jika kita menemukan cara untuk berlabuh ke anti-universe, kita akan menghancurkan kedua dunia dengan mengubahnya menjadi materi murni. Namun tidak semua fenomena yang tidak dapat dijelaskan bersembunyi jauh di luar angkasa atau alam semesta paralel. Beberapa darinya tampak di depan mata kita setiap hari. Jika dibandingkan dengan bintang yang mirip atau hampir identik, matahari kita luar biasa tenang. Luminositasnya berubah tidak lebih dari 1/10%, yang memungkinkan kita hidup dan tidak terbakar dalam api neraka selama badai matahari. Terlebih lagi, bulan kita juga sangat tidak normal. Radiusnya sekitar 1/4 dari bumi. Itulah mengapa satelit kita unik di luar angkasa dan masih belum ada kunci rahasianya. Tetapi bahkan jika kita tidak pernah menemukannya, kita tetap harus berterima kasih kepada semua anomali yang memungkinkan kehidupan di bumi dan sama sekali tidak dapat dipahami.